Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI terpilih untuk periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Erick Thohir menjadi Ketua PSSI usai mendapatkan 64 suara dalam Kongres Luar Biasa KLB PSSI di Hotel Shangri-La, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Erick Thohir mengalahkan 3 pesaing lainnya dalam perburuan kursi nomor 1 di PSSI. Erick Thohir mendapatkan 64 suara, sedangkan Lanyala Mataliti mendapatkan 22 suara. Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La akan memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif Exco periode tahun 2023 sampai tahun 2027 oleh pemilik suara atau voter, Kamis 16/2. Para pemilik suara PSSI tersebut berjumlah 86 yang merupakan 86 suara plus 1 federasi tambahan. Ke-86 suara itu terdiri dari 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi, 2 asosiasi, dan 1 federasi futsal Indonesia. Penetapan pemilik suara ini berdasarkan peserta kompetisi untuk Liga 1, 2, dan 3. Meski demikian tidak seluruh klub Liga 2 dan Liga 3 memiliki hak pada KLB PSSI. Seluruh atau 18 klub Liga 1 otomatis dapat, sedangkan dari Liga 2 dan Liga 3 hanya 16 atau dipilih berdasarkan posisi dari kompetisi musim sebelumnya. Erick mendapat suara terbanyak dari voter dalam KLB PSSI ini otomatis dinyatakan sebagai terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Usai Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Program terdekatnya adalah melakukan perubahan pada statuta PSSI. Salah satu aturan yang akan diubah yakni keterlibatan perempuan dalam anggota komite eksekutif. Di kalangan internasional keterlibatan perempuan bisa mencapai 30%, menurutnya itu yang harus diperbaiki. Insya Allah itu akan jadi salah satu dorongan perubahan statuta yang kita harapkan. Contoh saja kalau tadi lihat salah satu pemilihan exco minimal 1 perempuan, peraturan internasional dunia olahraga itu 30% perempuan. Artinya apa, kata Erick? Ada yang harus diperbaiki, itu contoh salah satu yang akan saya usulkan bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, paling tidak 20-25%, sambungnya. Selain itu, Erick juga mengatakan bahwa perlunya peran anak muda dalam memimpin organisasi sepak bola di Indonesia tersebut. Itulah menurutnya salah satu transformasi yang digadang Erick Thohir agar mampu memperbaiki citra cabang olahraga sepak bola di tanah air. Saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda karena ini eranya anak muda. Mayoritas muda, tentu yang senior mendorong, ucapnya. Mendukung jadi mentor, jangan ditinggalkan, tapi ujung tombaknya kalau bisa yang muda-muda ke depannya. Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya pondasi bukan hanya mimpi, imbuhnya. Secara terpisah, pengamat olahraga Fritz Simanjuntak mengatakan Erick Thohir merupakan sosok paling tepat dalam memimpin persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Fritz menyampaikan Erick memiliki keunggulan yang tidak dimiliki calon ketum umum PSSI lainnya. Salah satu keunggulannya, Pak Erick Thohir pernah memiliki klub elit di Italia, Inter Milan, dan beliau jadi presiden klub tersebut, ujar Fritz kepada media pada Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Dengan pengalaman tersebut, Fritz menyebut Erick tahu persis bagaimana pengurus sepak bola di Italia menata kompetisi, membina tim nasional, menegakkan peraturan, membangun aspek bisnisnya dan menjalin hubungan yang harmonis dengan para suporternya. Beliau kalau tidak salah investasi sebesar 480 juta dolar AS untuk membeli Inter Milan dan beliau berhasil meningkatkan nilai saham klub tersebut. Pengalaman berharga ini tidak dimiliki calon lain, ucap Fritz. Fritz tak menampik jika lingkungan sepak bola Indonesia jauh berbeda dengan Italia. Namun begitu, ucap Fritz, Erick setidaknya dapat menerapkan manajemen berkualitas tinggi dan tegas dengan aturan seperti di Italia dalam mengelola sepak bola Indonesia. Fritz menaruh harapan besar kepada Erick untuk mengikuti jejak pengusaha kaya Australia, Frank Lowy, yang berhasil melakukan reformasi di sepak bola di negeri Kangaroo tersebut. Setelah Australia terpuruk besar di kompetisi dan prestasi ambruk, sambung Fritz, Lowy berhasil membuat kompetisi untung besar dan Australia bisa lolos ke Piala Dunia. Saya berharap Pak Erick bisa melakukan hal yang sama. Untuk itu, saya berharap Pak Erick menambah struktur di PSSI untuk duduk sebagai strategi manajemen. Organisasi olahraga kita tidak pernah memiliki struktur ini, lanjut Fritz. Fritz menyampaikan perubahan sepak bola Indonesia oleh Erick tentu memerlukan dukungan dan komitmen yang sama dari para pemegang suara atau voters. Fritz berharap para voters bisa berpikir jernih dalam memberikan suaranya.
Harapannya agar voters tidak menggunakan hak suara untuk kepentingan pribadinya. Voters harus lebih mementingkan masa depan sepak bola Indonesia dalam memberikan suaranya, kata Fritz menambahkan. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.